Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai proses pematangan jaringan. Sebelumnya, anggota kami terdiri dari Dandi Syarif, Heza Nariska, Melania Ningrum, dan saya sendiri Susmita Devi. Pendahuluan, pematangan jaringan adalah proses pengeluaran air dan larutan fiksatif yang ada di dalam jaringan, kemudian digantikan dengan media yang membuat jaringan menjadi kaku sehingga bisa dilakukan pemotongan terhadap jaringan dengan ketebalan yang sangat tipis. Di dalam histologi rutin, parafin adalah media paling sering digunakan untuk menanam jaringan. Air di dalam jaringan tidak bisa langsung digantikan oleh parafin, harus melalui tahapan perantara terlebih dahulu. Tujuan praktikum. Yang pertama untuk mengetahui cara melakukan pematangan jaringan. Yang kedua untuk mengetahui prinsip pematangan jaringan. Yang ketiga untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pematangan jaringan. Selanjutnya, prinsip proses mengeluarkan air dari zat fiksatif yang ada dalam jaringan dan menggantikannya dengan media parafin yang dapat mengeraskan jaringan sehingga jaringan dapat dipotong tipis dengan menggunakan mikrotop. Lalu, alat-alat yang dibutuhkan diantaranya ada toples, kaset, beker glass, pinset, hot plate, dan base mold. Untuk bahan yang dibutuhkan diantaranya ada alkohol 50%, alkohol 70%, alkohol 96%, etanol, parafin, silol, dan sampel jaringan tumor uterus. Tahap pematangan jaringan terdiri dari yang pertama ada dehidrasi yang bertujuan untuk mengeluarkan air dari jaringan yang telah difiksasi. Selanjutnya clearing yang merupakan proses mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantinya dengan suatu larutan yang bisa berikatan dengan media infiltrasi. Selanjutnya infiltrasi atau impregnasi yang merupakan proses pergantian cairan dengan parafin. Proses ini bertujuan untuk memasukkan parafin ke dalam jaringan. Yang terakhir ada proses embedding, proses penanaman material ke dalam cetakan berisi parafin cair, yang bila dingin akan mengeras sehingga memudahkan penyayatan dalam mikrotom. Adapun prosedur kerjanya yaitu pertama-tama potong jaringan dari sampel jaringan yang telah difiksasi menggunakan neutral buffer formalin 10%. Ukuran jaringan tidak boleh melebihi panjang, lebar, serta tinggi kaset, lalu masukkan ke dalam kaset. Selanjutnya, lakukan dehidrasi jaringan dengan memasukkannya ke dalam alkohol bertingkat, yaitu alkohol 50%, 70%, dan 96% selama masing-masing 20 menit. Lalu, masukkan jaringan ke dalam etanol 1 dan etanol 2 masing-masing selama 15 menit. Setelah itu, dilihat jaringannya. Apabila sudah menunjukkan warna yang transparan, maka lanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, masukkan jaringan ke dalam silol 1 dan silol 2 masing-masing selama 15 menit untuk dilakukan proses clearing. Lalu, masukkan jaringan ke dalam parafin yang sudah dipanaskan. Suhu pemanasan parafin tidak selalu sama. Harus diperhatikan parafin titik leleh dari parafin tersebut. Setelah itu, lakukan proses embedding jaringan. Tuang parafin ke dalam base mold, jangan sampai penuh, yaitu kira-kira 1-2 mm. Gunakan base mold yang sesuai dengan ukuran jaringan. Tunggu hingga agak kering. Letakkan jaringan tepat di tengah base mold, agak ditekan supaya jaringannya tidak melipat dan ketika dipotong semua bagiannya akan terpotong. Kemudian taruh kaset jaringan dan tambahkan kembali parafin hingga melebihi sedikit di atas kaset. Namun, jangan terlalu banyak atau penuh. Selanjutnya, letakkan jaringan yang telah dicetak di atas es supaya bisa membeku. Setelah membeku, lepaskan cetakan dari base mold-nya dengan membalik base mold. Hati-hati dalam membaliknya, jangan sampai pecah atau hancur. Hasil embedding jaringan simpan di dalam ruangan yang sejuk. Hasil praktikum. Jaringan berada tepat di tengah, proses embedding berhasil.
Pembahasan. Waktu untuk processing jaringan pada tiap tahapnya mungkin saja berbeda, tergantung dari jaringannya. Semakin besar jaringannya, maka akan semakin lama pula waktunya. Proses pengadukan dan pemanasan dapat mempercepat laju reaksi. Sebagai contoh, pada saat proses clearing dengan silol, dengan pengadukan dan pemanasan, maka akan membuat silol cepat masuk ke dalam jaringan. Selain itu, pengenceran parafin harus dilakukan sesuai dengan suhu yang tertera pada reagen atau kemasan. Apabila melebihi suhu yang tertulis, dapat merusak parafin itu sendiri. Untuk embedding jaringan, sebaiknya jaringan berada di tengah dan tidak berdesakan. Gunakan pula base mold sesuai dengan ukuran jaringannya, sehingga baik untuk dilanjutkan ke proses sectioning. Kesimpulannya, hasil processing dan embedding jaringan sudah cukup baik, jaringan sudah berada tepat di tengah-tengah. Sekian dari kami, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.